Saudari-saudara yang terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus tahun 2021 yang telah disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kata hati Yesus adalah suatu istilah kiasan manusiawi yang dipakai dalam bahasa iman untuk mengungkapkan kepada kita betapa besar dan total kasih Yesus kepada kita manusia. Sebab hati dilihat sebagai pusat pribadi manusia, sebagai sumber kekuatan dalam diri manusia. Maka untuk menggambarkan keadaan pribadi seseorang, timbullah kata-kata lembut hati, murah hati, rendah hati, suara hati, namun juga dingin hati, keras hati. Malahan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Pada hari ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, untuk menggambarkan pribadi Yesus yang Maha Kudus, kita melihat gambar Yesus dengan lukisan hati pada dadanya. Dalam gambar itu mau diungkapkan betapa besar, betapa berkobar, tetapi terutama betapa lemah lembut, penuh belas kasihan Tuhan kepada kita. Betapa besar pun dosa kita, Tuhan akan melupakannya dan justru mendampingi dan memperkuat kita untuk hidup sebagai manusia baru. Saudari-saudara kekasih Allah, dalam suratnya kepada umat di Efesus, Paulus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus yang mengasihi kita. "Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Paulus mau menerangkan kepada kita bahwa kasih Allah memang tanpa batas. Maka hidup sebagai orang Kristen sejati adalah suatu hidup yang berlandasan pada keyakinan yang mendalam akan kasih Allah yang melimpah. Dan Injil hari ini menunjukkan bahwa lambung Yesus yang ditikam dengan tombak oleh serdadu Romawi menggambarkan betapa lebar dan panjang, betapa tinggi dan dalam, pendek kata begitu utuh, kasih yang total kepada kita manusia. Darah Yesus itu adalah lambang sekaligus kenyataan kesediaan pengorbanan dirinya, sedangkan air melambangkan pengudusan atau penyucian diri kita di depan Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna pesan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bagi kita yang akan aktual dan mutlak perlu dihayati? Kita diajak belajar mengasihi, mencintai sesama sepenuhnya, seperti dilakukan oleh Kristus yang kita imani. Bila kita ingin dan sungguh bertekad untuk mengasihi sesama,
kita harus sanggup dan bersedia untuk berkorban. Tiada kasih sejati tanpa korban. Sebaliknya, pengorbanan yang tulus akan berdaya menguduskan diri kita sendiri dan juga menguduskan orang yang kita kasihi. Memang di kayu salib lambung Yesus ditikam, dilukai, tetapi hatinya yang sejati, yakni kasihnya, tidak akan pernah terluka. Sebab di dalam lubuk hati Yesus itu tersimpanlah ketulusan, kesungguhan, kesejatian kasihnya. Marilah kita bergembira bahwa kita percaya kepada Yesus, karena Ia sungguh memiliki hati yang kudus. Kalau kita kadang-kadang atau kerap kali kurang membuktikan mengasihi Dia dan orang-orang sesama kita yang dikasihinya, Ia tetap mengasihi kita. Seperti diajarkan dan terutama dilakukan oleh Yesus sendiri, marilah kita mohon kepada hati kudus Yesus, agar kita juga selalu bersedia memperhatikan sesama kita. Sebab Yesus selalu menaruh hatinya kepada semua orang, terutama kepada orang yang lemah dan membutuhkannya. Khususnya kita sebagai umat pengikut Kristus yang setia, baik dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan medan hidup serta karya, marilah kita berusaha memiliki dan menghayati hati kasih kudus dalam sikap, bergaul, dan bertindak satu terhadap yang lain. Saudari-saudara, kawanan pilihan Allah, sungguh bertentangan dengan makna ibadat dan penghormatan kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus, apabila dalam hidup sehari-hari kita justru bersikap dan berbuat dengan hati dengki dan dendam kepada Yesus yang hidup dalam diri sesama kita.